Terima kasih untuk kehadirannya. Akan mulai. Masih kelihatan ya? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu Susi udah bersedia ya, tempatnya kita pakai. Jadi ini tempat makan sebenarnya. Tapi kita sambil kumpul, nanti setelah ini kita bisa fellowship sama-sama. Ya. Baik, kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur karena pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat Ibu Susi, sama-sama belajar tentang kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ada kehendak yang baik darimu untuk kami semua yang merindukan Engkau. Kami percaya ketika kami mencari Tuhan, selama masih pintu dibuka, pada akhirnya ada kasih karunia yang besar, berkat yang besar yang menantikan kami semua yang mencari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau yang dimuliakan lewat kelas pelajaran ini, dan tolong Engkau yang juga mencurahkan berkat yang berlimpah atas tempat Ibu Susi yang menyediakan tempatnya bagi kami untuk belajar bersama-sama. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersyukur kepadamu, memohon Roh Kudus yang akan membimbing kami supaya kami bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai penanganan Babel dan Raja Sedekia. Penanganan ke Babel dan Raja Sedekia. Mengenai hal ini, merupakan sambungan atau lanjutan dari pelajaran kita yang sebelumnya. Ya. Jadi dengan tema ini kita akan mulai penanganan ke Babel dan Raja Sedekia. Mungkin muncul pertanyaan atau ya muncul di kepala gitu, buat apa kita mempelajari sejarahnya orang Israel, gitu ya? Kenapa kita perlu mempelajari sejarah orang Israel? Kalau kita lihat sejarah orang Israel itu bukan hanya sejarah zaman dahulu kala, melainkan itu merupakan sejarah antara Tuhan dan umat Tuhan. Jadi jika kita adalah umat Tuhan, maka sejarah orang Israel pun merupakan sejarah kita hari ini. Ya. Makanya sejarah dunia, banyak orang pikir sejarah dunia itu ke kanan, sejarah Alkitab itu ke kiri, tetapi tidak demikian. Sejarah dunia itu berjalan di atas sejarah Alkitab, gitu ya. Ini yang banyak orang abaikan. Sekarang pertanyaannya, sejarah kita dari lahir sampai hari ini terpisah dengan sejarah dunia enggak? Enggak. Karena kita memakai apa? Kalender dunia. Iya kan, kalender Masehi, kalender dunia. Sekarang kita telah menjalankan sejarah kita di dunia. Apakah terpisah dengan sejarah iman kita? Enggak kan? Ketika berbicara misalnya Saudara Andrew, bagaimana kehidupannya di dunia, tetapi juga di saat yang sama berbicara mengenai imannya seperti apa, gitu ya.
Maka ketika kita mempelajari penawanan di Babel, di saat yang sama kita sementara memahami seperti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya? Baik. Kalau kita lihat penawanan ke Babel itu kita belajar itu berdasarkan buku yang kelima, buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Baik. Nah, kalau buku yang kelima ini, di situ Pendeta Abraham Park menjelaskan bagaimana sejarah dunia, bangsa-bangsa itu berganti-gantian kerajaannya, tetapi semua berlangsung dalam kedaulatan Tuhan. Makanya di dalam buku yang kelima itu, yang memberikan referensi bukan hanya ahli teologi, tetapi yang memberikan referensi juga adalah ahli sejarah dunia. Jadi ahli sejarah nggak ada hubungannya dengan iman, tetapi mereka melihat bahwa apa? Bahwa Pendeta Abraham Park menjelaskan bahwa sejarah dunia ini, bahkan di Indonesia ada hari ini, negara sekarang ini kalau kita lihat ada Amerika, ya kan? Ada Rusia, Cina dan lain-lain, Eropa. Apakah itu semua berjalan begitu saja tanpa kedaulatan Tuhan? Tuhan berdaulat, ya. Jadi dalam Alkitab dikatakan untuk mengetahui akhir harus pergi kemana? Awal. Harus pergi ke awal katanya. Ya, ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita. Baik, nanti kita akan lihat mengenai pelajarannya bagi kita. Tetapi kita lihat sejarahnya dulu, sejarah umat Tuhan. Kerajaan Israel atau Yehuda Selatan dibuang itu 3 kali ke Babel. Yang pertama tahun 605 itu di zaman Raja Yoyakim. Pembuangan kedua di zaman Yoyakin tahun 597 sebelum Masehi. Dan pembuangan yang ketiga itu di tahun 586 sebelum Masehi. Ya. Itu di Raja Zedekia, ya, Raja Zedekia. Jika kita lihat Matius 1 ayat 11, dikatakan Yosia memerangi Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan kemana? Babel, gitu ya. Jadi di dalam silsilah Yesus Kristus ditulis juga tentang bagaimana umat Tuhan itu dibuang ke Babel. Kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk menulis sejarah kita mau tulis yang jelek-jelek atau yang baik-baik? Pengen yang baik, iya kan? Tetapi apa boleh buat, ada yang jelek juga kan? Ada pengalaman-pengalaman penderitaan. Biasanya, ya banyak orang senior, kalau ketemu dengan cucu, yang ceritanya yang mana? Yang enak-enak atau yang gak enak? Yang enak. Kalau misalnya makan terus masih ada sisanya, biasanya oma opa kasih nasihat apa kepada cucunya? Boleh. Harus dihabiskan. Opa dulu, wah itu. Zaman perang dulu susah ya, susah untuk makan, apalagi zaman Jepang kan gitu. Banyak kelaparan, gitu ya. Jadi ada pesan yang diberikan kepada generasi selanjutnya. Bagi orang Israel pun sama. Dalam kehidupan mereka itu sebagai umat Tuhan, 2 kali mereka sengsara besar. 2 kali, 2 zaman. Yang pertama perbudakan di Mesir, yang kedua pembuangan ke Babel. 70 tahun. Bayangkan, kalau misalnya ditawan 70 tahun. Ketika ditawan umurnya 1 tahun. 71. Ketika kembali udah umur 71. Ketika mau kembali ini apa? Ayo kita pulang kampung. Kita semua masih ingat kampungnya? Nggak kenal juga. Pengen pulang nggak? Udah nggak mau. Bener gak sih? Udah nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Udah lama. Ya sudah lama di sini, sudah biasa, ya kan? Apalagi sudah ada bisnis di sini, udah ada pekerjaan, cucu juga semuanya, betul kan? Itu yang terjadi kepada orang Israel di Babel. Ketika mau pulang, cuma sedikit yang mau pulang.
Gara-gara apa? Sudah nyaman di sana. Sekarang kita payu bilang apa? Kita payu katakan, keluarlah dari Babel. Ayo kita pulang. Mau pulang kemana? Ke surga. Banyak yang nggak mau. Yang nggak mau pulang itu bukan cuma orang yang nggak percaya, tetapi orang yang percaya Yesus sekalipun, mereka akan bilang apa? Nggak mau. Lebih enak di sini. Ya. Inilah faktanya. Makanya jika gereja tidak berjaga-jaga, gereja akan bilang apa? Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan berikan kelimpahan kepada kita. Semuanya akan lancar, sukses dan lain-lain. Percayalah Tuhan, kita tidak akan terima semua penderitaan. Kita akan lolos. Apa yang terjadi? Masih mau pulang ke surga enggak? Nggak mau. Ya kan? Kenapa? Karena manusia lebih percaya apa yang dilihat oleh mata. Ada yang pernah lihat surga? Enggak. Tetangga kita kan bilang surga di mana? Telapak kaki. Telapak kaki. Setiap hari mereka lihat kan? Tapi kalau kita lihat gitu ya, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana supaya kita memahami kenapa ada penderitaan dan kenapa kita itu ada yang namanya waktu yang ditentukan untuk kita dipulihkan, ya? Waktu untuk kita dipulihkan. Kita lihat terlebih dahulu, ya. Pendahuluan pembuangan ketiga ke Babel, ya, seperti apa? Kalau kita lihat, itu terjadi kapan? Pembuangan ke Babel yang ketiga itu terjadi pada tahun ke-11 Raja Zedekia. Itu tahun 586 sebelum Masehi. Ini 11 tahun setelah pembuangan kedua. Artinya apa? Ada 11 tahun kan? 11 tahun Raja Zedekia dia tidak peduli tentang kehendak Tuhan. 11 tahun diberikan kesempatan untuk bisa dipulihkan. Kalau misalnya kita bangkrut, dikasih modal untuk pemulihan, dikasih 11 tahun, ada waktu nggak? Tetapi setelah 11 tahun bangkrut, apa yang terjadi? Berarti dia tidak menggunakan kesempatannya dengan baik. Kesempatan dari Tuhan supaya mereka dipulihkan. Tetapi tetap Raja Zedekia dia hidupnya jahat di mata Tuhan. Tidak mau peduli, tidak mau belajar dari pengalaman. Nah ini kan masing-masing kita. Kita ada pengalaman naik turun hidup kita kan? Iya. Ada yang pernah masuk, pernah jalan, kita lagi jalan-jalan dari rumah, ada lubang, ya kan? Ada lubang. Karena gelap dan nggak tahu, masuk ke dalam lubang, ya kan? Besok harinya, apakah akan masuk ke dalam lubang lagi? Enggak kan? Akan menghindari kan? Tetapi lubang rohani yang namanya dosa itu, berapa banyak orang yang menghindarinya setelah satu kali jatuh? Setelah jatuh, masuk ke dalam lubang dosa itu, apakah nggak masuk lagi? Masuk. Kebanyakan masuk lagi. Betul kan? Karena apa? Lubang dosanya nggak kelihatan mata. Iya kan? Iya. Makanya apa yang bisa mencegah kita? Hanya Tuhan, hanya firman-Nya, hanya Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita. Lewat waktu kita mendengarkan firman seperti ini mengingatkan kita. Apa bedanya nasihat orang tua dan nasihat Tuhan? Apa bedanya nasihat manusia dan nasihat firman Tuhan? Manusia untuk apa? Duniawi. Nasihat manusia biasanya lebih enak kan? Ya lebih enak. Tetapi nasihat Tuhan apa adanya, pahit gitu ya. Tetapi ujungnya ada manisnya. Ya, seperti ini. Tetapi ini yang terjadi. Kalau kita lihat zaman waktu itu Raja Zedekia itu Tuhan sudah bilang takluk kepada Babel. Awalnya dia takluk. Ya, awalnya dia takluk. Tetapi ketika dia lihat
ada kesempatan, justru dia tidak mau takluk kepada kehendak Tuhan. Dia mau bersandar kepada Raja Mesir. Dia bilang, tolong bantu saya. Raja Mesir datang. Wah, Babelnya apa? Sepertinya agak mundur. Oh, berarti apa? Tanpa Tuhan bisa. Jadi ketika keadaan kita itu lancar, seolah-olah apa? Usaha kita, pikiran kita itu bisa diandalkan. Tetapi tidak lama, jadi ketika Zedekia itu mulai memberontak, Raja Babel itu datang mengepung. Dia minta bantu Mesir. Mesirnya maju, kemudian apa? Babelnya agak takut, dia mundur. Wah, Raja Zedekia gimana? Ternyata tanpa Tuhan bisa. Itu yang dia pikirkan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah itu Raja Mesir pulang. Setelah pulang ada masalah di negerinya, balik lagi Raja Babel. Dan disitulah ya, penderitaan yang sangat besar terjadi. Sampai apa? Bukan hanya istana raja, tetapi apa? Bait suci pun dihancurkan. Bukan hanya itu, tembok Yerusalem yang begitu megah itu pun diruntuhkan. Bayangkan batunya besar-besar. Pernah lihat tembok ratapan? Itu satu-satunya yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa. Ya. Tembok ratapan itu, kalau kita lihat tembok itu merupakan kenapa diruntuhkan? Yesus bilang kan, tidak ada satu batu di atas batu yang lain, semuanya akan dihancurkan. Nah, makanya terjadi bukan di penawaan Babel ya, tetapi nanti, gitu ya. Ketika tahun 70 Masehi itu, Jenderal Titus dari Roma dia datang dan mereka ada dengar, oh katanya di antara batu itu ada emas. Akhirnya semua prajuritnya apa? Robohkan semua, mau cari apa? Emas. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada, cuma gara-gara gosip aja. Tetapi gara-gara gosip itu semuanya runtuh. Tetapi sebelumnya, kalau kita lihat di penawanan Babel, apa yang terjadi? Waktu itu semua perkakas, semua yang ada di dalam bait suci, semua diambil, dibawa ke Babel. Dan apa? Bait suci pun dibakar semua. Ini hanya sejarah zaman dulu kan? Sekarang kalau misalnya ada yang mau bakar gereja Ciliwung dan kita hanya bisa nonton, kita hanya bisa nonton aja, terus dirobohkan, gimana? Kita tidak berdaya. Apakah suasananya enak? Pasti nggak enak, kan? Pasti nggak enak. Jadi bayangkan, semuanya itu dihancurkan semuanya. Sangat-sangat kasihan, sangat kasihan. Makanya kalau kita lihat tentang umat Israel, mereka banyak sekali menderita, banyak sekali menderita. Itu sebabnya Tuhan memberikan peringatan kepada mereka. Apa peringatan Tuhan? Kita baca Yeremia 14 ayat 17 sama-sama. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak darah putri bangsaku dilukai dan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Bapak Ibu, apa yang terjadi di zaman ini? Ketika Raja Babel mengepung Yerusalem, waktu itu ya, makanan nggak ada sama sekali, nggak ada makanan sama sekali, karena terlalu lapar, berbulan-bulan lamanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu orang datang, satu orang perempuan ibu-ibu datang. Ibu, ini teman baiknya. Bu, hari ini bagaimana kalau kita masak anak kamu? Nanti besok masak anak saya. Ini terjadi. Ini sejarah Alkitab, sejarah dunia. Terjadi apa adanya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya sangat kacau. Dan ini akibat apa? Akibat dosa-dosa mereka. Pendeta Abraham Pak, dia bilang begini, jangan kalian pikir ini hanya sejarah lama.
jika seseorang itu kehilangan imannya dan keadaan itu sangat menekan, hal itu akan terjadi kepada orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, itu terjadi. Sangat kasihan kan? Sangat tragis. Nabi Yeremia itu dikenal sebagai nabi yang menangis, nabi yang air mata. Ini menangis terus dia. Kitab Ratapan itu Yeremia yang tulis. Nangis terus dia, menangis terus karena dia saksikan semuanya. Dia saksikan bagaimana pembuangan pertama, kedua, ketiga. Dia saksikan semuanya. Sangat kasihan. Sangat kasihan. Jadi hari ini pun benar-benar kita harus memiliki iman yang teguh. Tanpa iman yang teguh, ketika kesengsaraan besar itu terjadi, sangat sulit untuk bertahan. Ya. Karena kesengsaraan itu akan datang. Sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka orang yang percaya pun bisa hilang. Ya, bisa kehilangan iman. Makanya kita harus berjaga-jaga hari ini. Kenapa kita datang beribadah? Kenapa kita mempelajari firman? Kenapa kita baca Alkitab? Kenapa kita harus berdoa? Kita sementara menabung iman. Karena ketika saatnya tiba, di saat itulah yang akan menguatkan kita. Waktu COVID yang lalu, masih ingat ya? Ada seorang pendeta. Dia biasanya kalau Bapak Ibu ingat ada Zoom, itu dia salah satu peserta. Dia seorang pendeta GBI. Tapi dia ikut belajar, gitu ya. Sudah lama kita belajar ini dari tahun 2015 kalau nggak salah. Sudah ikut belajar sama-sama dengan saya setiap minggu. Mereka waktu itu datang. Bukan jemaat kita. Bukan jemaat kita. Ya ini juga ibu, apalagi ibu pendeta gitu kan. Nah, ketika COVID terjadi, keluarga dia mulai satu persatu. Suami dia kritis, dia sendiri kritis, banyak anggota keluarga kritis. Suami dia di Manado, akhirnya waduh sulit, siapa yang bantu siapa, semua keluarga sakit. Di saat itu apa yang terjadi? Dia cerita kepada kita semua. Dia bilang, semua pelajaran firman itu, setiap firman Tuhan itu semua bermunculan dalam kepala dia. Dia ingat semuanya. Dan itu yang menguatkan dia, meskipun di dalam kelemahan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ketika firman itu disampaikan, Roh Tuhan itu turun ke atas semua orang yang mendengarkan. Jadi itulah pekerjaan firman. Pekerjaan firman dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Oh, saya penuh dengan Roh Kudus, tetapi tidak mau tahu tentang Alkitab. Apakah itu benar? Itu palsu itu. Ya, saya katakan ini di hadapan Tuhan. Jadi jika kita katakan kita itu ada Roh Tuhan di dalam kita, maka kita harus menerima firman Tuhan. Anak-anak kita itu pasti kan mirip orang tua kan? Benar ya? Kita semua anak-anak Tuhan kan? Amin ya? Amin. Nah, kalau bukan anak Tuhan, anak siapa kan? Setan. Kita semua anak Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah kita mirip Tuhan? Sama. Sebelah mananya? Hidungnya? Iya kan? Sama. Karena di akhir zaman akan banyak pendeta-pendeta muncul. Dan mereka bilang apa? Tuhan, aku sudah bernubuat. Aku sudah bermujizat. Aku sudah sembuhkan orang. Aku sudah usir setan. Iya kan? Tuhan bilang apa? Nggak kenal. Kamu siapa? Enyala daripada aku, kalian pembuat kejahatan. Bahasa aslinya, kalian yang tidak mau tahu firman Tuhan, tidak mau tahu hukum Tuhan. Makanya harus berjaga-jaga. Bagaimana kita tahu? Bagaimana Bapak Ibu tahu saya palsu atau tidak? Iya kan? Iya. Harus lihat dari buahnya kan? Harus lihat dari buahnya. Pohon itu ketahuan dari buahnya. Buahnya apa? Itu sebabnya
Semua diterapkan sama. Jika kita ada firman di dalam kita, maka perkataan yang akan keluar itulah kebaikan Tuhan yang akan keluar. Firman Tuhan. Jika yang keluar itu kebun binatang, gimana? Iya kan? Makanya kita harus menjadi pohon yang memberikan buah sebagaimana mestinya. Tuhan lagi siram kita, lagi pupuk kita, kita bertumbuh. Yang akan kita hasilkan itu buah apa? Iya kan? Iya kan? Kitab Yakobus bilang kan, apakah dari satu mata air akan keluar yang asam, yang pahit dan yang manis? Nggak mungkin katanya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Sangat-sangat penting bagi kita untuk berjaga-jaga iman kita. Pada akhirnya coba kita lihat pesan nabi-nabi itu seperti apa. Nabi Yeremia memberikan beberapa peringatan. Yang pertama, peringatan terhadap nabi palsu. Ini nabi palsu. Jadi, peringatan tentang nabi palsu bukan hanya zaman dulu. Yesus bilang apa? Ketika murid-murid datang, ini di minggu terakhir. Minggu terakhir Yesus akan disalibkan. Murid-murid datang terus tanya, "Guru, apa yang akan terjadi tentang kesudahan dunia? Tentang akhir zaman?" Yesus bilang apa? Dari banyak hal, kelaparan, perang, apa semuanya gitu kan. Yang pertama tandanya apa? Berjaga-jaga, hati-hati. Akan muncul banyak nabi palsu, Mesias palsu. Orang akan mengatakan, "Oh, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana." Aku katakan apa? Jangan percaya. Jangan pergi ke sana. Dulu saya masih ingat tuh di Manado. Heboh satu kota. Gara-gara apa? Oh, itu di dinding muncul wajah Yesus. Wah, akhirnya semua pergi ke situ. Apakah itu Yesus? Apakah Tuhan bekerja seperti itu? Iya kan? Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan datang kembali, turun di atas awan-awan kota Malang, yang di Jakarta kelihatan nggak? Jadi gimana? Yang di Amerika kelihatan nggak? Atau Tuhan munculnya itu di Singapura gitu, turunnya, kita bisa lihat nggak? Jadi gimana caranya kita bisa lihat Tuhan? Jadi bagaimana Tuhan caranya dia datang? Karena Alkitab katakan apa? Ketika dia datang, setiap mata akan memandang dia. Loh, caranya gimana? Dapat penglihatannya. Dapat penglihatan kita semua. Oh, semua tidur terus. Wah, Tuhan datang. Apakah seperti itu? Ini banyak yang tidak dipikirkan kan? Ketika Tuhan datang kembali, seperti apa dia datang? Jalan lintar ya. Iya kan? Setiap mata akan melihat dia loh. Caranya gimana? Nah itu, benar-benar kita harus mendoakannya dan memahaminya. Ya. Jadi ada peringatan yang diberikan. Peringatan terhadap nabi palsu. Nabi palsu. Waktu itu, nabi palsu yang namanya Hananya, itu dia datang di bilang apa? Oh, itu pokoknya dia pakai itu yang kuk kayak kasih buat sapi itu. Wah, pokoknya ini semua akan dilemparkan katanya. Waduh, demikian juga saya dapat wahyu dari Tuhan. Kita semua akan dipulihkan, akan diselamatkan. Waduh, raja juga dia setengah-setengah gitu kan. Dia nggak percaya Tuhan, jahat nggak percaya Tuhan, tetapi dia agak-agak takut. Dia tanya, Yeremia gimana? Yeremia bilang apa? Yang kayu itu, ya gandar kayu itu akan diganti gandar yang besi. Lebih berat dan lebih sulit lagi. Gara-gara tidak percaya. Jadi kalau kita lihat, pada akhirnya Nabi Hananya mati di waktu itu juga. Dia banyak mempengaruhi orang-orang untuk apa? Tidak mencari firman, hanya mau yang enak-enak saja. Makanya saya tanya istri saya, minggu lalu agak habis suara saya gitu kan, ya tapi khotbahnya gimana sih tanya. Ya dia bilang, ya oke lah. Ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat semua. Gitu ya. Apa adanya dari atas mimbar itu disampaikan.
Jika itu adalah penghiburan, itulah penghiburan. Jika teguran, itulah adalah teguran. Tidak boleh cari muka. Itu tidak boleh. Hamba Tuhan nggak boleh cari muka. Ya. Oh ya, karena yang datang itu ngomongnya baik-baik gitu. Enggak. Di hadapan Tuhan sama semuanya. Nggak ada pembedaan. Ya. Makanya nasihat apa ada yang disampaikan, itu disampaikan. Tetapi banyak orang yang memberikan telinganya kepada hal-hal yang dia mau. Saya suka ini, ya ini yang saya suka. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia udah oh sorry ya, ini bukan buat saya. Buat yang sana ya, buat saya yang ini. Gitu. Kita harus berjaga-jaga. Ya. Obat, ada obat yang sirup manis kan? Yang pahit juga ada kan? Ada juga. Jadi kita harus terima apa adanya. Kemudian ada peringatan kepada Raja Zedekia untuk menyerah kepada Babel. Jadi selalu peringatan itu diberikan kepada Raja Zedekia. Selalu diberikan. Dan Raja Zedekia ini, dia bukannya diam-diam. Dia datang kepada Nabi Yeremia. Ada firman Tuhan hari ini. Dia selalu cari. Tetapi dia mau cari apa? Yang baik untuk kepentingan dia. Ketika ditanya Nabi Yeremia bilang apa? Menyerahlah kepada Babel. Waduh, kamu ini ya. Jadi hamba Tuhan yang benar lah. Itu kayaknya ini pribadi ini. Ya, akhirnya dia pergi. Dia datang lagi ditanya, gimana? Sudah ada kabar dari Tuhan? Masih sama, menyerahlah. Waduh. Jadi hanya cari Tuhan untuk kepentingan dia. Tetapi ketika Tuhan sampaikan nasihat firman, nggak mau terima. Apakah ini hanya di zaman Yeremia? Zaman Zedekia? Hari ini masih sama. Orang yang katanya percaya Yesus juga begitu kan? Ya, jika kita tidak berjaga-jaga, ya kita semua pun bisa jatuh. Hanya mau yang enak-enak aja. Kembali ini lewat ini pembelian ladang di ladang Anatot. Satu ketika ada saudaranya Yeremia datang. Saudaranya datang terus dia bilang begini, Yeremia, jadi sebelum saudaranya tiba, Tuhan sudah bilang, Yeremia, saudaramu akan datang. Nanti dia akan jual tanah. Jual tanah. Nanti kamu beli ya. Itu tanda tangan. Ya. Pokoknya dibeli, sah. Sekarang pertanyaannya, sebentar lagi negara akan hancur. Kalau misalnya Malang ini akan hancur, misalnya loh ya, Malang ini akan hancur. Terus tiba-tiba ada saudara kita datang mau jual tanah, mau beli nggak? Kira-kira saudara kita mau jual tanah ke kita itu tujuannya apa? Cari keuntungan. Iya kan? Baik nggak tujuannya? Nggak baik tujuannya. Udah tahu itu mau hancur, ngapain jual kan? Sama. Tetapi Tuhan perintahkan kepada Yeremia untuk apa? Beli. Loh, nggak mengerti kan? Buat apa dibeli? Kalau kita disuruh beli gimana Pak? Oh, Pak Matius tetap beli. Waduh Tuhan gimana ini? Iya kan? Ini sebentar lagi semuanya akan hancur, ngapain saya beli? Tuhan bilang kepada Yeremia, belilah itu, menjadi suatu tanda, jaminan bahwa apa? Tanah Anatot itu melambangkan tanah Israel. Tanah itu tetap akan menjadi milik umat Tuhan, tidak akan diberikan kepada yang lain-lain. Makanya sampai hari ini tetap milik siapa? Tetap milik orang Israel. Satu dunia pun mereka datang ke Israel mau tuntut itu hak mereka, orang Israel akan berikan akte tanah kan? Pernah lihat akte tanahnya? Alkitab itu akte tanahnya. Iya kan? Siapa yang menolak Alkitab? Bapak Abraham, bapak kami yang beli ini. Oh ya, mana buktinya? Kitab Kejadian ditunjukin. Oh ya, semua setuju. Nggak ada yang protes. Ya. Jadi ada peringatan-peringatan yang diberikan. Dikatakan pasukan Babel itu akan membakar kota Yerusalem. Penduduk kota itu akan terlantar semuanya. Bayangkan. Semua hal ini dinyatakan, diberitahukan kepada orang Israel. Tetapi mereka tetap tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Tidak mau memperhatikan.
Makanya bagi kita pun kita harus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Kemudian pesan Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel, kalau kita baca kitab Yehezkiel, dia adalah nabi yang bernubuat lewat tindakan dia. Ada banyak sekali. Itu Pendeta Abraham Pak tulis di buku yang ke-7. Buku yang ke-11, Pak. Buku yang ke-11, ya. Contohnya begini. Jadi Yehezkiel sudah di Babel. Dia sudah ditawan. Tiba-tiba Tuhan datang kepada dia dan bilang apa? Yehezkiel, sekarang kamu cukur rambut kamu. Padahal dia seorang imam. Imam gak boleh cukur rambut. Suruh cukur rambut. Pakai baju yang udah sobek-sobek. Bawa roti yang sudah hancur-hancur yang tinggal sisa-sisanya. Kemudian air sedikit aja. Kemudian apa? Kamu gali dan bolongin itu tembok kota. Ingat, dia ada di mana? Di salah satu kota di Babel. Dan ini yang dia lakukan. Penduduk waktu itu lihat itu kan kaget kan? Kamu ngapain? Dia kasih tahu apa? Akan seperti inilah kondisi dari orang-orang yang tidak mau menyerah di Yerusalem itu. Dan benar itu terjadi. Mereka semua nggak pakai alas kaki, compang-camping, makanan apa adanya, minum air apa adanya. Mereka keluar itu sampai apa? Dan makan pun, tahu makannya gimana? Yehezkiel. Padahal mereka di sana nggak susah kan? Mereka hidupnya biasa-biasa aja. Tetapi Nabi Yehezkiel, dia disuruh Tuhan untuk ngapain? Ketika kamu makan, makannya gini. Supaya apa? Supaya tidak ada yang ambil makanannya. Seperti itulah ketika Raja Zedekia itu dihukum dan semua rakyat Yerusalem yang tersisa, ketika mereka ditawan ke Babel, situasi akan seperti itu. Jadi dia bernubuat sesuai dengan dia bernubuat dengan menggunakan tubuh dia, dengan tubuh dia. Ya, wah banyak sekali, sangat kasihan. Suatu ketika Tuhan datang kepada Nabi Yehezkiel dan bilang apa? Yehezkiel, nanti malam istrimu akan meninggal. Jangan kamu menangisi. Dan besoknya terjadi. Istrinya meninggal. Langsung heboh satu kampung kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Yehezkiel? Nggak menangis. Tetangga-tetangga bilang apa? Suami apa kayak gini? Iya kan? Kok nggak ada sedih-sedihnya? Yehezkiel bilang apa? Sama seperti yang aku alami ini, demikianlah akan dialami oleh orang Israel. Ketika anggota keluarga mereka mati, tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk menangisi mereka. Buruk sekali ya. Gara-gara apa? Gara-gara dosa mereka. Dosa mereka. Ya, ada simbolis. Ya. Tetapi itu semua menjadi tanda apa? Tuhan lagi tunggu Israel untuk bertobat. Tuhan juga menyatakan bahwa apa? Tuhan akan ada di Babel bersama-sama dengan mereka. Artinya dalam kesengsaraan, percayalah Tuhan ada beserta. Tadi malam, ya Rabu doa, Pendeta Abraham Pak lihat video kita ibadahnya. Dia katakan, mari kita pergi bersama Yesus. Bayangkan, Yesus bilang, ayo kita pergi bersama-sama. Pergi apa? Nggak sampai 5 menit lagi Yesus ditangkap dan disalibkan. Tapi Yesus bilang apa? Mari kita pergi bersama-sama. Kalau kita semua, misalnya gitu kan, saya sebentar lagi ditangkap polisi. Saya ajak, ayo Bapak Ibu Saudara kita ikut sama-sama. Mau ikut nggak? Nggak mau kan? Ngapain mau ikut penjara? Tetapi Yesus ajak mereka semua. Yesus ajak kita. Artinya Yesus menyertai. Yesus ada bersama-sama. Dan tujuan Yesus jelas. Dialah gembala, kan? Dialah gembala. Jadi Tuhan akan ada, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan. Itu di kitab Yehezkiel 37
37 ayat 1 sampai 14. Tetapi yang lebih luar biasa itu adalah pesan dari Nabi Daniel. Pesan Nabi Daniel itu tampak lewat, masih ingat 3 teman Daniel? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka karena tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka dilempar ke perapian yang menyala kan? Apa yang terjadi kepada mereka? Nggak apa-apa kan? Tetapi yang dilihat bukan 3 orang, ada berapa? 4. Ada 4 orang. Yang satu seperti anak dewa katanya, like the Son of God. Ini menunjukkan apa? Tuhan ada di situ. Bapak Ibu pernah taruh tangan di atas api? nggak taruh kan? Dia panas soalnya. Bayangkan dalam api yang ratusan kali lebih panas dari kompor api kita, dikatakan meskipun dalam penderitaan seperti itu, Tuhan ada bersama. Bukankah itu Yesus kita? Amin. Amin. Daniel pasal 3. Jadi percayalah bahwa firman hari ini menguatkan kita bahwa segala hal yang kita lalui, Tuhan ada bersama-sama. Ya? Tuhan akan beserta kita dan Tuhan pasti akan membukakan jalan. Baik itu di dalam setiap kegiatan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, anggota keluarga, bahkan anak-anak kita, sekolah mereka, masa depan mereka. Yang penting siapa? Kita dulu. Satu orang dulu. Baru yang lainnya akan bisa berubah. Dimulai dari siapa? Kita dulu. Baru orang yang lain. Jadi kesimpulannya ada 2 kejahatan yang mendasar yang Israel buat. Coba kita lihat Yeremia 2 ayat 13, kita baca 2, 3. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Jadi dikatakan bahwa dosa orang Israel adalah meninggalkan siapa? Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Tuhan itu siapa? Sumber air yang hidup. Mereka lebih memilih apa? Menggali kolam katanya. Dan Tuhan bilang itu kolam bocor. Ya. Mau usahamu berkali-kali pun akan bocor. Makanya segala usaha kita bisa berhasil ketika Tuhan menjadi sumber air hidup. Jika bukan Tuhan, akan bocor terus. Akan bocor. Akhirnya nggak kelihatan. Iya kan? Nggak kelihatan. Meninggalkan Allah sumber air yang hidup, menggali kolam bagi mereka sendiri. Ya, ini yang mereka lakukan. Jadi hasil dari meninggalkan Allah, mereka tidak dapat berbalik dari apa? Mereka tidak bisa berbalik dari dosa penyembahan berhala dan pelanggaran hari Sabat dan tahun Sabat. Jadi karena tidak mengandalkan Tuhan, karena tidak memegang Tuhan, pada akhirnya mereka yang menjadi prioritas mereka itu bukan Tuhan, yang lain. Pokoknya saya cari yang lain kecuali Tuhan. Gara-gara apa? Meninggalkan Tuhan. Prioritasnya jadi berbeda. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa apa? Melanggar hari Sabat dan tahun Sabat. Secara khususnya hari Sabat. Akan melihat hari Tuhan itu ya sama aja dengan hari yang lain. Apa bedanya? Nggak penting. Ya. Yang penting kita bisa lakukan di kehidupan kita, ya sudah. Jangan. Ya, jangan. Kita perlu pengalaman iman. Amin. Pengalaman iman. Coba ketika kita menjaga hari Tuhan sambil membawa doa kita, Tuhan tolong saya datang beribadah sambil saya membawa keluarga saya, pergumulan saya, pekerjaan saya, hal-hal yang ingin saya doakan tentang masa depan ini, kita bawa Tuhan, saya mau mengalami ini, saya mau mengalami hasil atau buah iman saya. Saya ingin mengalami ketika saya menjaga hari Tuhan, berusaha untuk hanya mengandalkan Tuhan sebagai sumber air yang hidup saja. Saya ingin menyaksikan dan mengalami pemulihan dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya, masa depan saya, hal-hal yang saya doakan. Saya ingin mengalami. Coba, oke? Setuju?
Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa melakukannya. Amin. 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 Baik. Kita sampai di sini. Ada yang bertanya? Silakan jika ada yang bertanya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya. Nanti di awal Yahudi mengatakan Israel disebut juga Yehuda Selatan. Ya. Dasarnya apa? Ya, jadi bangsa Israel itu kalau kita lihat sejak menjadi sistem kerajaan ya, ada Raja Saul, Daud, Salomo, ini mereka jadi satu. United Kingdom of Israel. Jadi kerajaan Israel bersatu sampai Raja Salomo. Tetapi karena Salomo itu berbuat dosa, Raja Salomo, maka Tuhan bagi dua. Utara Selatan. ada 10 suku, selatan itu 2 suku. Daerah utara itu dikenal sebagai kerajaan Israel Utara atau kerajaan Israel. Ya, ibu kotanya Samaria. Sedangkan selatan itu ada 2 suku, suku Yehuda dan Benyamin. Maka disebut sebagai kerajaan Yehuda Selatan. Makanya kalau baca kitab Tawari, kitab Raja-Raja, itu muncul ketika Raja Rehabeam menjadi raja di Yehuda pada tahun yang kesekian, Yerobeam menjadi raja atas Israel. Ini kok Israel sama Yehuda bedanya apa? Nah ini bedanya, Israel itu di utara, Yehuda itu di selatan. Nah pada zaman Raja Yosia, di zaman Yosia, papanya Zedekia itu yang tadi, itu Israel Utara itu sudah hancur oleh bangsa Asyur, sudah hancur, gitu ya. Jadi yang tertinggal itu Yehuda Selatan. Nah, makanya itu bisa kita bisa sebut sebagai Yehuda Selatan atau Israel. Seperti itu bedanya. Ya, silakan ada lagi. Jadi kalau sedangkan bahwa pembuangan bangsa Israel adalah merupakan bentuk pendisiplinan Allah kepada bangsa Israel. Tapi tadi diceritakan bahwa di dalam pembuangan Israel itu bangsa Israel di bawah Raja Babel itu bukan Israel, tetapi ada juga nabi-nabi palsu. Apakah itu tidak cukup untuk pendisiplinan bangsa Israel? Meskipun pada akhirnya nabi-nabi palsu itu dibunuh kan? Tapi apa yang bisa kita ambil dari perjalanan yang dialami bangsa Israel di pembuangan Babel? Ya, jadi kalau kita lihat umat Tuhan akan selalu ada, betul ya? Umat Tuhan akan selalu ada. Tetapi penyesatan pun akan selalu ada. Penyesatan akan selalu ada. Itu di setiap zaman ada. Bahkan di zaman modern, gitu ya. Zaman gereja-gereja mula-mula pun sama. Di zaman Yesus pun ada. Itu pun ada. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana pendisiplinan itu terjadi, itu hubungannya dengan nabi-nabi palsu itu karena Tuhan begini, jika umat Tuhan tidak mau mendengarkan suara Tuhan lagi, lebih mau mendengarkan suara-suara yang menyimpang, maka Tuhan akan biarkan mereka. Dan Tuhan akan izinkan, akan membiarkan orang Israel itu untuk tertipu, untuk makan dusta, supaya mereka apa? Dihukum. Jadi tetap ada satu pilihan. Tetap ada pilihan. Makanya ada siapa zaman itu? Ada Nabi Yeremia. Selalu ada Nabi Yeremia. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan satu zaman itu gelap total. Enggak pernah. Enggak pernah. Pasti ada. Nah, salah satu zaman kegelapan di
dalam sejarah Alkitab itu adalah setelah Nabi Maleakhi, sebelum kitab Matius. Ada 400 tahun ini Tuhan tidak kirim siapapun. Nabi Maleakhi terakhir. Ya kan? Tuhan tidak ada lakukan pekerjaan apa-apa. Seolah-olah Tuhan itu diam kan? Tetapi apakah pelita Tuhan, pelita iman itu padam? Tidak. Gitu ya. Di balik itu ada silsilah yang terus berjalan. Iya kan? Sampai akhirnya Tuhan ketemu siapa? Yusuf dan Maria. Iya kan? Apakah mereka orang yang tidak beriman? Beriman mereka. Mereka, Yusuf dan Maria adalah orang yang beriman. Iya kan? Apakah Tuhan bekerja dengan orang yang tidak beriman? Iya kan? Ya, kecuali special case kayak Saulus menjadi Paulus, nah itu ya seperti itu. Tapi pada umumnya bukan enggak. Ya. Tetapi bagaimana Tuhan mengubah? Amin. Tapi banyak juga yang sudah jadi Paulus kembali menjadi Saulus. Ini bahaya. Ada tuh yang bantu main hari Rabu tiba-tiba, halo, oh ya Paulus, ya tiba-tiba dia bilang, ya jangan balik lagi ya jadi Saulus. Seperti itu. Jadi selalu ada. Hari ini pun sama. Makanya ketika terang itu ada, kita harus mendengar dan memperhatikan. Ada waktu ketika terang itu tidak ada lagi. Tetapi apakah langsung gelap total? Tidak. Gitu ya. Makanya yang menjadi terang pada akhirnya, ketika semua orang gelap, apa yang akan bisa menjadi terang bagi kita? Iman kita. Hanya iman kita yang bisa jadi terang. Makanya iman kita itu harus kita tumbuhkan terus. Dengan apa? Firman. Roma 10:17 katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman. Nah, seperti itu. Ada lagi? Terakhir ya? Sudah? Baik. Jika tidak ada lagi, terima kasih. Kita tutup dengan doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari dosa. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Silakan Pak. Jadi tambahan. Kita lagi mikir-mikir tentang apa. Baik, ini kan pada waktu sejarah perjalanan bangsa waktu itu dalam terjadi yang saya baca terjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Apakah semua itu juga dibuang tempatnya? Israel Utara dan Yehuda Selatan apakah dibuang? Sama-sama ke bawah. Beda, ya, berbeda. Jadi ketika apa namanya? Ketika Invasi. jadi ada utara, ada selatan. Kemudian waktu itu Asyur yang sebelum Babel, Asyur itu berkuasa. Dan apa yang terjadi? Asyur itu menyerang Israel Utara. Nah, setelah menyerang Israel Utara, penduduk-penduduk yang ada di Israel Utara itu semua diangkut, dipindahin, taruh di luar negeri. Orang-orang dari luar negeri dimasukin, taruh di dalam. Makanya itulah Samaria, salah satu alasan Samaria itu tidak murni Yahudi. Di zaman Yesus, mereka kalau ketemu orang Samaria, najis, kayak gitu. Kayak gitu mereka. Nggak mau ada urusan. Makanya perempuan Samaria, Yohanes pasal 4, ketika bertemu dengan Yesus, dari mana perempuan Samaria tahu Yesus orang Yahudi?
dari bajunya. Bajunya beda, gitu ya. Emang bajunya orang Yahudi kayak apa? Tahu? Jubah. Jubah. Jubah panjang. Semua zaman itu pakai jubah semua. Ingat. Yang membedakan cuma satu. Kesehatan. Bukan, semua ada janggut juga. Saya yang enggak. Ada, gitu ya. Itu dari sisit. Apa itu sisit? Sisit itu kalau orang Yahudi, Jubah. ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu baju orang Yahudi harus ada jumbai-jumbainya. Jumbahnya. Jadi itu ada ujung 4. Setiap ujungnya itu Jumbai. harus ada tali khusus. Kayak coba Ibu Nini angkat ini dulu handphonenya angkat aja. Kayak gitu. Ada begitunya. Ada rantai gitu. Tetapi simpulnya ditentukan ada berapa, jumlah helainya ditentukan berapa, warnanya juga ditentukan. Sampai hari ini mereka tetap pakai. Simbol ya. Masih pakai. Namanya apa? Sisit atau jumbai. Jubah. Waktu Daud masuk ada di gua, kemudian Saulnya masuk, terus Ya, dia potong ujungnya kan? Itu yang dipotong. Supaya tidak Jumbai itu. Gitu. Nah, jadi mengetahuinya lewat situ. Jadi mereka sudah tidak murni Israel Utara itu sehingga mereka sudah dibuang lebih dulu. Allah tetap menyertai Yehuda Selatan. Tetapi pada waktunya mereka juga jahat. Makanya Raja Yosia, kita belajar waktu reformasi, Raja Yosia dia melakukan reformasi itu sampai ke Israel Utara. Gara-gara apa? Gara-gara di sana itu udah gak ada pemerintahannya. Udah kosong di sana, maksudnya kosong pemerintahannya. Jadi dia sampai menginjilnya sampai ke sana. Nah, inilah reformasi yang menyeluruh sampai kepada orang kafir karena di sana udah campur-campur kan. Nah, kayak gitu. Jadi zaman yang berbeda ditaklukkan oleh bangsa yang berbeda. Nah, setelah Asyur itu kemudian Babel menjadi kuat. Asyur ini dikalahkan oleh Babel. Ternyata Asyur ini ada hubungan keluarga karena anaknya Raja Asyur itu nikahkan dengan anak Raja Mesir. Makanya di zaman Raja Yosia, waduh, Asyur diserang oleh Babel. Ayo, ya kan? Ini Besan diserang nih, ya kan? Majulah yang dari Mesir, maju. Ketemu dan Yosia bilang, kamu nggak boleh gitu kan? Raja Firaun bilang apa? Ini kehendak Tuhan saya maju. Untuk apa? Untuk menghalangi Babel. Tetapi Yosia nggak percaya kan? Matilah dia di Megido. Tapi ini terus maju Raja Mesir itu sampai ke atas di Karkemis itu. Perang, Asyurnya kalah. Babelnya langsung jadi penguasa dunia. Nah, seperti ini. Dari Babel, kemudian ada Media Persia, jadi Yunani, Roma, itu semua dalam nubuatan Daniel. Ya, nanti ada kesempatan kita bisa belajar. Ya, terima kasih. Ya, ini bangkunya bisa dibalik aja. Kita udah selesai.